Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Krisna Chandra Kusuma akan mempresentasikan laporan praktikum manajemen operasi, yaitu perhitungan produktivitas, peramalan, dan project management. Yang pertama ada profil UMKM. Nama UMKM-nya Pramesti Art Antique. Alamat Ngemiring Lor, Kecamatan Nalungsari, Kabupaten Jepara. Tahun berdiri 2010. Bidang usaha yaitu di bidang furniture, di fokusnya di pembuatan gebyok. Jumlah karyawannya ada 10. Nah, yang pertama ada productivity atau produktivitas. Yang pertama ada single factor productivity. Output penjualannya yaitu per bulannya ada 7. Nah, 7 itu dihargai dengan harga 7.500.000 rupiah yang dikalikan jadi 52.500.000 rupiah per bulan. Input yaitu tenaga kerja, karena ini menggunakan single factor productivity. Tenaga kerja ada 2000 jam, terus dikali 14.000 sama dengan 28 juta. Jadi produktivitas yaitu output yang dihasilkan dibagi dengan input yang digunakan, yaitu sama dengan tadi 52.500.000 per bulan dibagi 28 juta, hasilnya 1,875. Jadi dapat disimpulkan produktivitasnya yaitu 1,875. Menurut saya penggunaan tenaga kerja untuk produksi gebyok sudah produktif, karena seperti yang kita tahu, membuat gebyok membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan keahlian khusus untuk mengukir dengan teliti. Nah, sarannya nilai produktivitas sudah bagus. Namun, jika ingin menambah produktivitas, owner bisa menambah tenaga kerja untuk hasil yang lebih banyak dan maksimal. Nah, yang kedua ada multifaktor productivity. Inputnya ada tenaga kerja, kayu, bahan pendukung lainnya, dan listrik. Masing-masing 2000 jam dikali 14.000 sama dengan 28 juta, terus kayunya 15 juta, bahan pendukung lainnya 4.300.000, listrik ada 700.000. Nah, perhitungannya yaitu output yang dihasilkan dibagi seluruh input tadi, yaitu tenaga kerja, kayu, bahan pendukung lainnya, dan listrik. Jadi 52.500.000 dibagi 48 juta menghasilkan 1,09375. Jadi kesimpulannya produktivitas multifaktor di Pramesti Art yaitu tadi 1,09375. Sarannya produktivitas sudah bagus, namun jika ingin menambah produktivitas, owner juga bisa menambah tenaga kerja untuk hasil yang lebih banyak dan maksimal, memaksimalkan bahan dan tenaga kerja yang ada, menambah kualitas produk. Terus yang kedua ada forecasting atau peramalan. Data penjualan gebyok diambil dari September 2020 sampai dengan April 2021. Berikut bisa dilihat di tabel data penjualannya. Terus peramalan ini menggunakan moving average 4 bulanan atau pendekatan rata-rata dengan 4 bulanan. Bisa diketahui bahwa pada bulan Mei di situ perhitungan mendapatkan 4,5, yaitu dihitung dari bulan Januari, Februari, Maret sampai dengan April. Nah, next period pada bulan Mei didapatkan 4,5, peramalannya mendapatkan 4,5. Jadi kesimpulannya dapat diramalkan dengan pendekatan rata-rata bergerak 4 bulan, penjualan gebyok pada Mei 2021 adalah 4,5 unit. Jadi sarannya yaitu Pramesti Art Antique harus memaksimalkan jumlah produksi agar penjualan pada bulan berikutnya terus meningkat dengan dihitung menggunakan rata-rata pendekatan 4 bulan, yaitu dengan cara yang sama. Yang terakhir ada project management. Nah, project management ini ada 7 aktivitas ya, yaitu yang pertama pemotongan kayu, yang kedua penyerutan kayu, yang ketiga proses pengukiran, yang keempat penyetelan,
Yang kelima, penghalusan atau pengamplasan. Yang keenam, ada penyentelan ulang lagi. Dan yang terakhir yaitu finishing untuk mempercantik gebyok. Nah, perhitungan menggunakan formnya bisa dilihat. Terus yaitu didapatkan select time. Select time-nya yaitu A, B, C, D, E, dan G. Jadi dapat disimpulkan jalur kritisnya yaitu kan A, B, C, D, E, dan G dengan panjang kegiatan 14 hari. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan pada jalur kritis tidak boleh mengalami keterlambatan, karena apabila mengalami keterlambatan maka akan berdampak ke seluruh proses produksi. Nah, caranya yaitu untuk mengatasi kendala proses jalur kritis dapat dilakukan dengan cara membagi tugas masing-masing kepada karyawan agar proses produksi bisa berjalan dengan lancar. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari seluruh bab tadi berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Produktivitas single faktor tenaga kerja untuk pembuatan gebyok Pramesti Art Antiqué adalah sebesar 1,875 unit per rupiah dan produktivitas multifaktor sebesar 1,09375 unit per rupiah. Menurut saya, produksi gebyok ini sudah produktif karena hasil perhitungan sudah mencapai angka 1. Yang kedua, peramalan penjualan produk di Pramesti Art Antiqué cenderung mengalami sedikit penurunan. Prediksi untuk periode berikutnya sebesar 4,5 yang dihitung menggunakan metode rata-rata bergerak 4 bulan. Yang ketiga, proses di jalur kritis produksi gebyok di Pramesti Art Antiqué membutuhkan waktu 14 hari dengan jalur kritis A, B, C, D, E, G. Hal ini dapat diartikan bahwa kegiatan jalur kritis tidak boleh mengalami keterlambatan, karena apabila mengalami keterlambatan, maka akan berdampak ke seluruh proses produksi. Oleh karena itu, proses di jalur kritis harus mendapat perhatian lebih. Saran, berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan pada produksi gebyok di Pramesti Art Antiqué, saran saya sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan cara A. Menambah tenaga kerja agar lebih maksimal. B. Menambah target produksi. C. Menggunakan bahan baku yang berkualitas namun dengan harga yang tidak terlalu mahal. D. Menambah output dengan melakukan promosi penjualan. Terus yang kedua, untuk meningkatkan penjualan gebyok, A. Melakukan promosi melalui media sosial. B. Pemberian diskon yang menarik. C. Menawarkan produk ke toko atau galeri workshop. Terus yang terakhir, yang ketiga, untuk mengatasi kendala proses di jalur kritis dapat dilakukan dengan cara A. Membagi tugas kepada karyawan agar proses produksi berjalan dengan lancar. B. Melatih keterampilan karyawan agar dapat mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Berikut lampiran.